Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad ya, saya buka semua ini ya, handle-nya, karena waktunya perawatan, untuk melihat kondisi terakhir dari keris pusaka berdapur Sangklat. Mulai dari beksinya, ini tanpa pembesaran. Jadi saya shoot dekat ya. Jadi ricikannya ini, bentuk dan panjang peksinya ini sekitar 7,3 cm panjangnya. Kemudian genjonya, pemirsa lihat bentuknya sabit rontal, agak melengkung ya bentuknya ya, era-era Mataram Islam terutama untuk genjonya. Kemudian ricikan yang lain, kalau kita lihat pemirsa, sekar kacangnya ini bungkem ya, menyentuh gandek. Bentuk gandeknya pemirsa bisa lihat. Kemudian di situ terdapat ricikan jalen tunggal, lambe gajah tunggal ya. Pijitannya tegas. Kemudian kalau pemirsa lihat pada pijitan, terlihat di situ, nah ini sogokan rangkapnya itu dalam dan sempit. Nah ini berakhir di look kedua. Kemudian terdapat serawean, bentuknya untuk bilah di belakang nungka, dan terdapat ricikan gereneng ya. Pemirsa bisa mengamati. Kita lihat sekarang bilahnya. Memang pada bagian pinggir sudah termakan usia, ada korosi alami yang pemirsa bisa lihat. Sepanjang bilah juga ada ricikan yang lain, yaitu odo-odo atau geger sapi. Ini saya shoot dulu tanpa pembesaran sampai ke pucuk bilah. Namun kalau pemirsa amati, kondisi bilah pusaka ini relatif utuh. Kalau pemirsa mengikuti channel saya dari awal, maka keris pusaka ini sebenarnya saya bersihkan di tahun 2020 terakhir ya. Saya putihkan, saya warangi pada saat di Indonesia melanda COVID-19. Jadi ini warangan 3 tahun kemarin. Nah ini kita lihat sebaliknya. Kondisi sebaliknya bisa pemirsa lihat. Jadi kalau di Madura dan juga khususnya di Sumeneb, pamor pada keris pusaka berdapur Sangklat ini dinamakan pamor bulu ayam ya. Bulu ayam tanpa wengkon atau kalembeng. Jadi pamornya sampai ke pinggir bilah. Dan kalau kita amati, misalnya kita perbesar setelah ini, akan kelihatan jelas bahwa jenis pamor bulu ayam pada keris pusaka ini kelihatan termasuk jenis pamor miring ya. Jadi melewati proses tempa lipat dan berjenis miring ya. Di buku-buku keris dikatakan seperti itu. Karena apa? Proses penyusunan pamor itu ada 2 jenis, yaitu melumah atau sejajar bilah saat ditempa ya. Kemudian yang kedua adalah tegak lurus bilah. Nah ini kondisi bagian gonjo bagian bawah, kemudian peksinya. Mari kita lihat bagaimana kalau saya perbesar ya.
Coba saya perbesar dengan perbesaran 3,36 kali. Kita mau lihat dari kondisi pesinya yang memiliki panjang peksi 7,3 cm. Nah ini, jadi peksinya relatif utuh dan juga melalui proses tempalipat ya maaf, dan pamornya adalah pamor garis pada peksi sampai ke ujung. Kita lihat kondisinya ya. Nah ini. Kemudian bentuknya, karena sudah termakan usia, maka diameternya dari pangkal sampai ke ujung ini semakin mengecil ya. Di sekitar, kalau kita ukur ya sekitar, kalau di pangkal yang besar itu 7 mm, ke bawah ini sekitar 4 mm. Nah ini pemirsa bisa lihat tempal lipatnya. Kemudian kita lihat kondisi dari gonjo, juga memiliki pamor tempal lipat miring. Nah ini saya shoot bagian bawahnya, jadi masih normal ya. Jadi bentuk pamor yang menyudut seperti ini di gonjo dinamakan pamor tundung musuh, dan ini selaras atas dan serasi atau sama dengan pada bilah. Kita lihat skar kacangnya. Nah, skar kacangnya kalau di zoom seperti ini dengan perbesaran 3,36 kali kelihatan menyentuh bilah. Bentuk jalannya pemirsa bisa mengamati juga lambe gajahnya tunggal. Nah ini coba kita shoot semuanya biar pemirsa bisa mengamati detail pusaka ini dengan perbesaran 3,36 kali. Tiap inci dari keris pusaka ini. Sampai ke ujung. Jadi kelihatan betul bahwa pamornya halus ya. Jadi memang ada beberapa keris kalau melihat seperti ini dikatakan pamor belara ya, belerek katanya ya. Jadi pelepah dan daun dari pohon kelapa. Tapi kalau saya lebih condong ke bulu ajam kalau di Madura atau Sumenep ya. Nah ini pamor kebalikannya. Nah, kelihatan ini karena korosi ya. Kita akan melihat bahwa tempal lipat dari keris pusaka ini ya, penyusunan besi, baja dan pamor merupakan tempal lipat miring atau tegak lurus ya. Pada saat ditempa, posisi pamornya bisa kita lihat pada bagian ini ya, gande bagian depan yang paling tebal. Kita coba shoot pelan-pelan bagaimana antara posisi pamor kanan kiri bilahnya. Nah ini, nah kelihatan. Jadi pada saat di shoot miring seperti ini ya, coba saya fokuskan, pemirsa bisa mengamati. Nah, jadi pamor ya pada kanan kirinya. Nah ini ya pada punggung eluknya ya, pemirsa bisa melihat. Nah akan kelihatan. Nah ini coba saya teruskan ke atas, saya shoot miring. Kelihatan betul. Jadi bilah pusaka ini relatif cukup tebal ya. Kalau diukur pada bagian separuh panjang bilah ini masih sekitar 4-5 mm.
Kita lihat pucuknya, ini sampai ke bagian atas ya. Nah ini, maaf ya kurang fokus, coba kita lihat. Nah ini, kelihatan betul tempat lipat miringnya. Nah ini, bulu ayam. Sekali lagi, keris pusaka ini memiliki panjang bilah 37 cm, panjang peksi 7,3 cm, kemudian panjang dari gonjo 9 cm. Bentuk sirah jejak. Sekian saja dulu uraian singkat mengenai keris pusaka Sangklat Luk 13. Estimasi saya, keris pusaka ini Mataram Islam era Sultan Agung dengan panjang bilah 37 cm. Saya ulangi lagi, panjang gonjo 9 cm, panjang peksi 7,3 cm. Bulu ayam asihan ya, pamor pada gonjo, pamor tundung musuh.